Pentingnya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Halo semua, kenalin nama aku Kaisa Fariza dari kelas 2A. Jadi, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, selamat menonton. Hari ini kita bakal bahas mengenai seberapa penting sih kita untuk tahu sejarah Bahasa Indonesia. Pertama, soal identitas dan persatuan. Bayangin, Indonesia punya ratusan bahasa daerah. Tanpa sejarah Sumpah Pemuda di tahun 1928, mungkin kita nggak punya jembatan komunikasi yang sama. Belajar sejarah bikin kita sadar kalau bahasa Indonesia itu bukan cuma alat bicara, tapi alat pemersatu yang diperjuangkan pahlawan kita. Dari bahasa Melayu yang sederhana, jadi bahasa nasional yang megah. Terus bayangin, dari 700 lebih bahasa daerah, kita bisa punya satu bahasa yang menyatukan. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, kita bakal kehilangan rasa bangga. Kita jadi merasa bahasa Indonesia itu biasa aja, padahal ini adalah jati diri bangsa yang diakui dunia. Lalu, kalau bicara soal kedudukannya, bahasa Indonesia itu punya dua identitas. Satu sebagai bahasa nasional, ini lahir dari Sumpah Pemuda. Terus, fungsinya buat apa? Nah, ini tuh untuk kebanggaan, identitas, dan alat komunikasi antar suku. Terus juga ini sebagai bahasa negara yang tertuang di UUD 1945 pasal 36. Ini fungsinya lebih formal, yaitu digunakan di sekolah, di kantor pemerintahan, di sidang-sidang resmi, hingga di dalam hukum. Jadi, kedudukannya sangat kuat, baik secara emosional maupun secara hukum. Bahasa Indonesia ini juga punya evolusi yang keren loh. Kedua, kita belajar soal adaptasi. Bahasa Indonesia itu hidup dan terus tumbuh. Dulu kita pakai ejaan TJ untuk C, atau kayak kunci D yang dieja K, O, E, N, T, J, I, kunci. Nah, sekarang kita udah di EYD versi 5 atau V. Nah, dengan tahu sejarah, kita jadi paham kenapa kata-kata serapan itu ada dan gimana bahasa kita tetap relevan di era digital. Balik lagi ke yang bahasa gaul tadi, karena kita sering campur-campur dengan bahasa asing kan, nah dampaknya itu banyak kata baku yang kita salah artikan atau salah tulis. Contohnya, kata sekedar, banyak yang masih nulis sekedar pakai e, atau kata apotik, seringnya disebut apotik, yang dieja apotek. Lalu ada analisis, yang sering salah jadi analisa. Walaupun kelihatannya sepele, penggunaan kata yang salah ini lama-lama bisa merusak tatanan bahasa kita. Padahal kita sudah punya panduan yang lengkap di EYD versi V. Sebagai anak sistem informasi, kita tahu kalau sistem yang bagus itu sistem yang terus diupdate. Sama kayak bahasa kita. Bukan berarti kita nggak boleh pakai bahasa gaul, tapi kita harus tahu kapan dan di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan menghargai sejarah berarti kita menjaga kedaulatan bahasa kita sendiri di mata dunia. Kesimpulannya, belajar bahasa Indonesia itu keren karena bikin kita makin bangga jadi orang Indonesia. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sampai jumpa. Dadah.